Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang fungsi media sebagai penilaian UAS komunikasi massa. Dan ini adalah anggota kelompok kami. Nah, fungsi media dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama ada makro dan makro. Makro adalah fungsi media sebagai penyampaian pesan dan pemberi informasi atau berita. Nah, makro itu terdiri dari surveillance, interpretation, linkage, transmission, dan juga entertainment. Yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu surveillance merupakan bentuk utama pengawasan komunikasi massa. Surveillance ini ada dua macam, yaitu warning of beware surveillance atau pengawasan peringatan, dan instrumental surveillance atau pengawasan instrumental. Fungsi pengawasan peringatan terjadi ketika media massa menginformasikan tentang bencana alam seperti ancaman angin topan, meletusnya gunung berapi, dan lain-lain. Sedangkan fungsi pengawasan instrumental adalah menyampaikan atau menyebarkan informasi yang memiliki kegunaan dapat membantu halayak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, interpretation, mirip seperti fungsi pengawasan, karena tidak hanya memasok fakta dan data, tapi juga membagi informasi yang penting dengan melakukan penafsiran kejadian-kejadian. Organisasi atau industri media akan memilih dan memutuskan peristiwa mana yang akan dimuat dan ditayangkan. Contohnya seperti tajuk rencana di koran. Yang ketiga, linkage atau hubungan, terjadi ketika media massa menyatukan masyarakat yang beragam, yang terpisah secara geografis, sehingga membentuk linkage berdasarkan kepentingan dan minat yang sama, yang membuat kita beranggapan bahwa jarak tidak menjadi masalah ketika ada media yang berfungsi menghubungkan. Yang keempat ada transmission of value, merupakan sosialisasi yang mengacu pada cara individu mengadopsi perilaku dan nilai kelompok. Dengan kata lain, apa yang dilakukan media merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan nilai atau ukuran terhadap segala sesuatu, seperti bagaimana media menyampaikan nilai baik dan buruk pada masyarakat. Selanjutnya, entertainment merupakan peran media dalam memberikan hiburan. Hal itu dibuktikan dari hampir 34 bentuk siaran televisi setiap hari merupakan tayangan hiburan. Begitu juga siaran radio, banyak memuat acara hiburan. Nah, selanjutnya adalah mikro. Mikro adalah apa yang dikerjakan oleh audiens karena media. Intinya mikro adalah sudut pandang audiens. Di dalamnya itu ada cognition, diversion, social utility, dan juga withdrawal yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama ada cognition atau pengetahuan. Kognisilah yang mendasari tindakan seseorang untuk mengetahui sesuatu. Seseorang menggunakan media massa untuk memperoleh informasi tentang sesuatu. Kemudian dia menggunakan media sebagai bagian dari kognisi. Yang kedua, diversion atau mencari kesenangan dan hiburan. Kebutuhan dasar manusia adalah hiburan. Hiburan dapat diperoleh melalui beberapa bentuk seperti yang pertama, simulation atau kegiatan rutin untuk mengurangi rasa bosan atau melepaskan diri dari kegiatan rutin. Yang kedua, relaxation atau pelarian dari tekanan dan masalah. Yang ketiga, emotional release atau pelepasan emosi dari perasaan dan energi yang terpendam. Dan selanjutnya adalah social utility, yaitu pakar psikologi mengidentifikasikan penetapan integrasi sosial, mencakup kebutuhan untuk memperkuat hubungan dengan keluarga, teman, dan yang lainnya. Kebutuhan ini diperoleh melalui pembicaraan atau diskusi tentang sebuah program TV, film terbaru, dan lain-lain. Selanjutnya, withdrawal, orang yang menggunakan media untuk mengatasi rintangan antara mereka dan orang-orang lain. Jadikan media sebagai pelarian untuk menghindari aktivitas lain. Terima kasih. Baik, sekian video kami dalam menjelaskan materi tentang fungsi media. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan mohon maaf atas kekurangan yang ada. Terima kasih.